Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu membahas tentang contoh soal tentang materi pemuaian. Di sini ada dua soal ya. Kita ulas dulu. Pemuaian itu adalah pertambahan ukuran sebuah benda akibat kenaikan suhu ya. Ada tiga faktor yang mempengaruhinya, yaitu panjang awalnya, kemudian bahannya atau koefisien muai panjangnya, dan kenaikan suhunya. Oke, di sini ada soal logam baja pada suhu 25 derajat Celcius memiliki panjang 20 meter. Nah, dari sini kita tahu bahwa panjang awalnya adalah 20 meter. Suhu awalnya 25. Dipanaskan hingga 105. Di sini kita tahu bahwa kenaikan suhunya adalah dari 25 sampai 105. Artinya bisa dikurangi ya. 105 dikurangi 25 sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, di sini ada kata baja, maka silakan cek di buku kalian, lihat. Baja itu ini mengandung informasi tentang alfanya. Dan alfa untuk baja adalah 0,000011 per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan ada dua hal. Yang pertama, berapa pertambahan panjangnya, yaitu delta L-nya, ini pertambahannya. Dan yang kedua, berapa panjang akhir baja tersebut. Ya, delta L dan L. Kita harus jawab. Nah, untuk menjawabnya, kita masukkan persamaan yang ini, ya, bahwa delta L adalah L0 kali alfa kali delta T. Nah, setelah ini kita langsung masukkan aja. Karena yang ditanya delta L ini udah untuk menghitung delta L, kita masukkan L0-nya yaitu 20 meter, alfanya adalah 0,000011 dan delta T-nya adalah 80. Oke, kita bisa langsung mengalihkan, boleh dengan bantuan kalkulator. Ini hasilnya adalah 0,0176 meter. Nah, ini belum menjawab pertanyaan kedua, yaitu berapa panjang akhir, kita sebut L. Panjang akhir artinya kan panjang setelah memuai. Dari sini ke sini. Artinya panjang akhirnya adalah L0 ditambah delta L. Jadi bisa ditulis bahwa L adalah L0 ditambah delta L. Kita masukkan nilai L0-nya 20. Dan delta L-nya adalah 0,0176. Jadi bisa dijumlahkan langsung, hasilnya adalah 20,0176 meter. Untuk soal yang kedua, sebuah batang kaca, nah ini disebutkan bahannya kaca, berarti ini ada informasi tentang alfanya ya. Memiliki panjang 10 meter, kita tulis panjangnya 10 meter. Jika dipanaskan ternyata panjangnya berubah menjadi 10,045 meter. 10,045 meter. Artinya asalnya 10 meter awal panjang awalnya, dan setelah dipanaskan menjadi 10,045. Artinya kita bisa tulis bahwa kenaikan atau pertambahan panjangnya adalah 10,045 dikurangi 10, hasilnya 0,045 meter. Dan kita lihat di tabel untuk kaca ini, nilai alfanya adalah 0,00009. Yang ditanya adalah delta T. Kita jawab, kita gunakan kembali rumus ini sebagai awalnya, tetapi rumus ini bukan rumus untuk menghitung delta T. Ya, rumus ini untuk menghitung delta L. Nah, untuk diubah agar bisa menjadi menghitung delta T, ketentuannya adalah yang pertama, delta T-nya harus sendirian. Artinya sendirian di salah satu ruas ya. Ini kan delta T ada di ruas kanan. Dan di ruas kanan ada L0, ada alfa, ada delta T. Nah, ini harus sendirian. Nah, artinya alfa dan L0-nya harus pindah. Maka kita tuliskan kembali seperti ini dulu ya. Jadi delta T-nya harus sendirian di salah satu ruas, boleh di ruas kiri, boleh di ruas kanan. Nah, kemudian L0 dan alfanya harus dipindahkan. Aturannya adalah kalau asalnya dikali, setelah pindah ruas ke sebelah kiri, maka menjadi dibagi. Jadi L0 dan delta
L0 dan alfanya kita tulis di bawah, jadi hasilnya akan dibagi. Nah, setelah ini delta T-nya kan udah sendirian, maka inilah rumus yang digunakan untuk menghitung delta T. Nah, kalian harus bisa mengubah rumus-rumus seperti ini nanti ya. Jadi, kalau sudah bisa mengubah rumus seperti ini, kalian tidak perlu menghafal terlalu banyak rumus. Oke, setelah ini sudah delta T sendirian, maka kita tinggal masukkan angka-angkanya. Delta L-nya 0,045, ya, L0-nya 10, dan alfanya 0,0009. Nah, ini kalau dikalikan kan ini tinggal mengurangi satu nolnya di sini ya. Jadi asalnya nolnya ada 6, ketika dikali 10 menjadi nolnya ada 5 ya. Jadi 0,0009. Nah, kalau kalian lihat ini 0, ini 0, biasanya kalau dihitung dibagi kurung ini akan memusingkan. Tapi kita sudah belajar tentang notasi ilmiah ya, bilangan yang ada 10 pangkatnya. Jadi kita bisa mengubah ini, bilangan ini menjadi angka 45 dengan catatan komanya harus digeser 1, 2, 3. Artinya ini akan menjadi 45 kali 10 pangkat min 3 karena gesernya ke kanan ya. Jadi kita tulis saja 45 kali 10 pangkat min 3. 3 ini diambil dari berapa kali kita menggeser koma. Oke, nah seperti ini. 0,00009. Kalau kita menjadikan 9 koma, berarti kita harus menggeser 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini bisa diganti dengan 9 kali 10 pangkat min 5. Ya, digesernya ke sebelah kanan komanya. Nah, setelah ini kita hitung bilangan utamanya ya. 45 bagi 9 itu hasilnya 5 dan 10 pangkat min 3 bagi 10 pangkat min 5. Ingat aturannya, kalau bilangan 10 pangkatnya dibagi, maka pangkatnya menjadi dikurang. Jadi ini sudah 5 ya hasilnya, dan ini hasilnya 10 pangkat min 3 kurangi min 5. Artinya 10 pangkat min 3 tambah 5, hasilnya adalah 2. Jadi 5 kali 10 pangkat 2. Ya, silakan dicek dengan bilangan yang tadi 0,00045 bagi 0,00009, itu hasilnya pasti 5 kali 10 pangkat 2 atau 500. Jadi ini lebih mudah untuk membaginya dengan bilangan pokok seperti tadi. Oke, itu ada soal kedua, dan ini ada soal yang ketiga. Masih tetap sama rumusnya seperti ini, tapi mungkin dengan pengubahan rumus ya. Jadi kalau di nomor 3 ini, logam ini memiliki panjangnya 5 meter ya, 5 meter. Kita tulis L0 sama dengan 5. Pada suhu 20 panjangnya menjadi 5,013 ketika suhunya naik menjadi 120 derajat Celcius. Jadi di sini kita lihat ada dua nilai panjang. Ini tentunya awalnya segini 5, akhirnya segini. Berarti kita bisa tuliskan, ini delta L-nya 5,013 kurangi 5, yaitu segini, 0,013. Dan ini juga ada delta T-nya, asalnya 20 menjadi 120. Maka delta T-nya kita selisihkan, kenaikannya itu adalah 120 kurangi 20 sama dengan 100. Nah, di sini pertanyaannya, berdasarkan tabel di buku, apa bahan logam tersebut? Nah, artinya ketika kita ditanyakan bahan logam, tentunya yang ditanyakan adalah koefisien muai panjangnya atau alfanya. Jadi ditanyakan adalah alfa. Oke. Kita jawab dan kita tetap gunakan rumus yang ini awalnya ya. Nah, tetapi sekarang yang kita perlukan adalah alfa yang sendirian di salah satu ruas. Maka kita tuliskan alfanya sendirian. Maka yang harus dipindahkan adalah L0 dan delta T. Ya, L0 dan delta T. Kemana pindahnya? Tadi aturannya sama. Kalau asalnya dikali, maka setelah pindah jadi dibagi. Jadi di bawah L0
dikali delta T-nya. Nah, ketika alfanya sudah sendirian, maka kita masukkan, ya. Ketika besaran yang ditanyanya sudah sendirian, maka kita masukkan besaran-besaran yang yang ada di sini, ya. Oke, delta L-nya masukkan 0,013, ya. L0-nya adalah 5 dan delta T-nya adalah 100. Oke, nah kita sekarang gunakan lagi cara 10 pangkat, bilangan 10 pangkat agar mempermudah. Jadi ini 0,013, artinya ini bisa menjadi angka 13 dengan cara menggeser 0-nya ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi ini adalah 13. Oh, ini dulu. Oke. Ini adalah menjadi 13 kali 10 pangkat min 3. Oke, nah yang bawahnya kan 5 kali 100 tadi, ya. 5 kali 100. Maka yang bawah menjadi 5, 100 itu kan 10 pangkat 2. Nah, jadi kita lebih mudah untuk membagi 13 bagi 5 itu 2,6, ya. Dan 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2, berarti kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang, ya. Jadi 10 pangkat min 3 kurangi 2. Ya, artinya tadi 2,6 hasil ini kali 10 pangkat min 5, ya. Nah, kalau kita kembalikan ke bilangan aslinya, jangan ada 10 pangkatnya, maka artinya min 5 itu berarti kita menggeser komanya sebanyak 5 kali ke sini. Jadi hasilnya adalah 5 kali, ya, ingat, ya. Ini. Tadi kan 2,6 kali 10 pangkat min 5, berarti geser 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi segini hasilnya. Nah, alfa segini kita sesuaikan dengan tabel. Nah, ternyata yang nilainya 0,000026 ini adalah aluminium. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah aluminium. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ini banyak hitungannya di bab ini, jadi kalian harus lebih giat, karena kalau hitungan itu hanya bisa difahami dengan cara berlatih, ya. Latihan soal, latihan soal, latihan soal. Oke, sampai soal ini kita kan hanya menggunakan satu rumus, ya. Belum rumus yang lain. Tapi kalian harus bisa mengubahnya. Ya, oke, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terus berdoa, terus berusaha, belajar. Insya Allah ini akan menjadi mudah dan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.